Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar Al-Quran yang dimuliakan Allah, masih bersama saya, rekan Anda untuk belajar bersama-sama memahami Al-Quran. Pada episode kali ini kita akan mempelajari tentang kata ganti atau yang disebut dengan isim dhamir. Ingat, kita masih belajar tentang isim dan statusnya. Ini adalah bagian dari pembelajaran kita, dan ini adalah bagaimana cara kita menyebut atau menyebutkan dia misalnya untuk laki-laki. Bagaimana cara kita menyebutkan dia dalam bahasa Arabnya? Kita menyebutkan huwa. Kita bisa menggunakan kata huwa. Bagaimana ketika menyebutkan dua orang laki-laki, mereka berdua? Kita bisa menggunakan kata huma dengan ma yang panjang, huma, ya. Kemudian bagaimana cara kita menyebutkan mereka dalam jumlah yang banyak? Hum, ya. Lalu bagaimana kita menyebut dia untuk perempuan? Kita bisa menggunakan kata hiya. Bagaimana menyebutkan mereka berdua untuk perempuan? Tidak ada perubahan, sama seperti di atas, huma, ya. Kemudian bagaimana mereka menyebutkan? Kita menyebutkan mereka yang banyak khusus untuk perempuan, maka kita menggunakan kata hunna. Sekali lagi, hunna, ya, dengan penekatan pada nun. Lalu bagaimana cara menyebutkan kata Anda untuk laki-laki? Anda bisa menggunakan kata anta. Ya, bagaimana menyebutkan Anda berdua? Kita bisa menggunakan antuma. Lalu bagaimana dengan menyebutkan Anda semua untuk laki-laki? Ya, Anda bisa menggunakan kata antum. Kita lanjutkan, bagaimana dengan perempuan? Anda perempuan atau kamu perempuan, Anda bisa menggunakan kata anti. Bagaimana menyebutkan kamu berdua? Antuma. Lalu bagaimana cara menyebutkan Anda semua untuk perempuan? Yaitu antunna. Lalu bagaimana cara menyebutkan saya? Anda bisa menggunakan kata ana. Ya. Lalu bagaimana dengan kami? Nahnu. Ada baiknya Anda menghafal tabel ini karena ini akan sering kita gunakan dan banyak sekali kita temukan di Al-Quran supaya kita bisa mengidentifikasi kata ini ditujukan untuk berapa orang, ya. Ditujukan untuk siapa, ya. Baik. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Sekali lagi, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Lalu bagaimana cara kita menyebutkan sekumpulan orang yang banyak yang terdiri dari laki-laki dan perempuan? Maka Anda bisa menggunakan kata hum di sini. Karena hum, kata domir untuk jamak laki-laki, itu sifatnya inklusif. Ya, bisa laki-laki secara khusus, bisa laki-laki dan perempuan. Lalu bagaimana dengan hunna? Hunna ditujukan hanya khusus untuk perempuan atau yang kata benda yang sifatnya feminim, ya. Lalu bagaimana dengan Anda semua yang terdiri dari laki-laki dan perempuan? Anda bisa menggunakan kata antum, ya. Kata antum bisa berlaku untuk laki-laki dan kumpulan laki-laki dan perempuan, campuran, ya. Lalu bagaimana dengan antuna? Antuna khusus, hanya khusus untuk perempuan, ya. Itu hal pertama yang harus Anda ingat. Dan yang kedua, Anda harus ingat semua kata ganti di atas itu statusnya adalah rafa. Statusnya adalah rafa. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ya, semua status di atas adalah rafa. Seperti misalnya ana muslimun. Anda tambahkan kata muslimun. Ana bisa berdiri sendiri. Muslimun, ya. Ana muslimun. Saya seorang muslim. Lalu bagaimana dengan status nasab atau jarnya? Anda perhatikan perubahannya di bawah ini. Huwa berubah menjadi hu atau hi, ya. Huwa rafa. Bagaimana nasab dan jarnya? Hu atau hi. Membedakan mana nasab mana jar nanti kita akan pelajari, ya. Yang jelas Anda perhatikan perubahannya. Dan huwa
berdiri sendiri, sedangkan hu ini menempel dengan kata lain, menempel dengan kata Rabbu ini sebagai contoh. Rabbuhu, Tuhannya, yang artinya Tuhannya, ya, Tuhan dia, gitu. Untuk laki-laki. Bagaimana dengan huma? Katanya tetap huma, huma dan hima, ya. Bagaimana dengan hum? Rabbuhum, rabbahum, rabbihim. Bagaimana dengan hiya? Rabbuha, rabbuha, rabbiha. Rabbuha, rabbaha, rabbiha, ya. Kemudian huma di sini juga berubah huma, huma, hima. Hunna berubah menjadi hunna, hunna, hinna, ya. Anti jadi ka. Perhatikan. Anta menjadi ka. Rabbaka, rabbika, Tuhanmu, Tuhanmu, ya. Antuma menjadi kuma. Antum menjadi kum. Anti menjadi ki. Rabbuki, Tuhanmu untuk perempuan, ya. Antuma menjadi kuma. Antunna menjadi kunna. Rabbukunna, Tuhan kalian semua wahai wanita, gitu ya. Ana, nah, di sini berubah menjadi i atau ni, ya. Status nasab atau jarnya bisa i atau ni. Nah, kemudian untuk nahnu dia berubah menjadi na. Sekali lagi saya ingatkan, status nasab atau jar hanya berlaku pada kata ganti yang bersambung dengan kata lain. Dia tidak berdiri sendiri. Ya, yang berdiri sendiri hanya yang di atas tadi yang sudah kita hafalkan. Huwa, huma, hum, dan seterusnya. Ya, inilah pembelajaran tentang kata ganti atau isim dhamir. Mudah-mudahan semakin menambah pemahaman kita dan membantu kita untuk mengidentifikasi ayat-ayat di dalam Al-Quran dengan semakin memahaminya. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan Anda semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.